Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Takon lagi online. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-waqf secara bahasa itu artinya al-habs atau al-kaf. Al-kafu wal-habsu begitu. Artinya menahan. Secara istilah kan oleh Syekh Jamaluddin Al-Qirsi beliau mengatakan huwa ibaratun an qat'i as-sauti. An qat'i as-sauti. Jadi waqaf itu adalah suatu istilah untuk menyatakan terputusnya suara. Jadi suara itu berhenti. Kemudian inda akhiril kalimah, terputusnya suara pada akhir sebuah kata dalam Al-Qur'an, zamanan ma, sesaat. Waqaf itu adalah istilah ya untuk mengatakan atau menyatakan terputusnya suara pada akhir kalimat, akhir kata, namun waktunya hanya sesaat. Kenapa berhenti? Fayatanaffasu fihi 'adatan bi niyyati istinafil qiraah, yaitu berhenti sejenak dengan berniat untuk memulai lagi bacaan. Itu namanya waqaf. Dibahasakan lebih sederhana, itu menghentikan bacaan pada akhir kata hanya sesaat untuk mengambil nafas, kemudian melanjutkan lagi baca Al-Quran dengan niat untuk melanjutkan lagi bacaan Al-Quran. Itu namanya waqaf. Nah sekarang kita langsung masuk ke anwa' atau macam-macam dari waqaf. Jadi macam-macam waqaf itu ada 4. Yang pertama waqaf ikhtibari, yang kedua waqaf idtirari, kemudian yang ketiga itu namanya waqaf intidhari, kemudian yang keempat namanya waqaf ikhtiyari. Yang pertama namanya waqaf ikhtibari. Ikhtibar itu artinya ujian, Mas. Ini ujian yang dimaksud misalkan kita pelajaran, kemudian nanti ada ujian harian. Nah, itu namanya ikhtibar. Nah, kenapa kok waqaf ini disebut dengan waqaf ikhtibari, waqaf ujian? Kenapa sih? Karena waqaf ikhtibari adalah secara maknanya adalah berhentinya qari atau membaca Al-Quran pada kata-kata tertentu pada saat pengujian atau pembelajaran Al-Quran. Karena ada lafaz, ada ayat innal ladzina kafaru sawa'un. Coba kalau berhenti di sawa'un itu kamu gimana cara berhentinya? Mungkin dia akan jawab sawa'a. Oh, berarti salah. Kemudian dia jawab sawa'. Nah, cara berhenti seperti ini, kita menguji orang atau kemudian kita sendiri sedang diuji oleh guru kita. Guru kita berhenti di satu lafaz ya, kemudian kita juga berhenti di lafaz tersebut. Nah, ini namanya waqaf ikhtibari. Yang kedua namanya waqaf idtirari. Susah. Namanya waqaf idtirari. Apa dalam bayangan Mas Arif ketika mendengar kata idtirari? Susah. Selain susah pengucapannya. Belum ada bayangan. Kalau daruri, belum tahu juga. Darurat. Oh iya. Nah, jadi kata daruri, pernah dengar nggak kata daruri? Pernah sih. Pernah. Daruri itu dari kata darurat. Artinya itu. Darurat itu, mohon maaf. Darurat itu dari kata daru di dalam bahasa Arab. Yang artinya memang darurat harus mandek di situ. Harus berhenti di situ. Jadi darurat harus berhenti. Makanya disebut dengan waqaf idtirari. Maksudnya apa? Berhentinya seorang membaca Al-Quran karena terpaksa. Terpaksa dia menghentikan bacaan Al-Qurannya karena ada sesuatu yang dialami. Itu namanya idtirari. Jadi dia terpaksa, pengennya tuh nggak berhenti di situ. Namun gara-gara ada sesuatu yang menimpa dirinya, maka dia secara terpaksa harus berhenti. Contoh misalkan bersin, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadiru, bersin. Kan nggak bisa lanjut, bagaimana lagi? Kan berarti dia berhenti di situ. Namanya yang seperti ini waqaf idtirari. Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh, bagaimana? Terpaksa, boleh. Asal tidak disengaja. Ketika berhenti, maka qari atau seorang membaca Al-Quran dia akan harus memulai lagi dari lafaz sebelumnya. Kecuali delalah kondisi seperti itu dia sudah berada di makna yang sempurna. Selesai. Iya, jadi nggak perlu mengulangi. Oh, yang benar-benar di akhir kalimat gitu ya saja. Nah, sekarang yang ketiga namanya waqaf apa tadi, Mas? Tibari, idtirari. Yang ketiga namanya waqaf intidhari. Apa itu waqaf intidhari? Waqaf intidhari itu sebenarnya artinya nunggu. Maksudnya adalah berhentinya seorang pembaca Al-Quran pada lafaz-lafaz tertentu dalam Al-Quran dengan maksud untuk mengumpulkan riwayat ketika dia membaca berbagai qiraat dalam Al-Quran. Itu namanya waqaf intidhari. Berarti memang ini istilahnya apa ya, nggak umum lah di lingkungan secara umum. Ya memang orang umum. Oh ya orang umum gitu ya. Bukan orang umum ya maksudnya. Tapi jadi ini sih maksudnya jadi tambah pengetahuan gitu. Baik, kemudian yang berikutnya waqaf yang terakhir tadi namanya apa? Ikhtiyari. Nah, ikhtiyari. Oh, makasih Mas Din. Kalau misalkan nih
Mas Dian sama dengan Mas Arif. Kalau mendengar kata ikhtiar itu artinya apa? Yang apa tuh ikhtiar? Usaha, Ustaz. Usaha. Usaha. Padahal sebenarnya ikhtiar itu artinya memilih. Nah, kenapa kok wakaf ini disebut ikhtiari? Secara istilah artinya adalah berhentinya seorang membaca Al-Quran dengan sengaja tanpa sebab-sebab tertentu, dengan sengaja tanpa sebab-sebab yang darurat yang disebutkan di atas tadi. Itu namanya wakaf ikhtiari. Termasuk di sini bila seorang qori itu berhenti untuk ngambil nafas, bukan karena habis nafasnya, tapi dia memang berhenti antisipasi biar tidak habis. Iya. Ini misalkan baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum, berhenti di situ. Iya. Daripada dia bablaskan nanti kehabisan, maka dia berhenti di situ. Iya. Dia memilih di situ itu namanya wakaf ikhtiari. Dia memilih. memilih. Ya, memilih berhenti. Ya, memilih berhenti. Jadi dia memilih lokasi-lokasi dalam ayat yang dia baca, terserah dia mau dipilih mana, itu namanya ikhtiar. Nah, itu dari 4 macam wakaf ya. Kita sedikit review 4 macam wakaf. Yang pertama adalah wakaf ikhtibari. Cluenya ujian. Ya, kemudian namanya wakaf idtirari. Cluenya adalah darurat. Kemudian wakaf intidhari. Cluenya adalah menunggu. Kemudian yang terakhir wakaf ikhtiari yang artinya adalah memilih berhenti untuk mengambil nafas. Kita masuk ke segmen berikutnya yaitu talaki. Alhamdulillah ini sudah ada beberapa yang masuk. Langsung saja kita Ustadz Fadl untuk headsetnya. Siap. Kita mulai dari Ibu Endang di Demak. Monggo Mas Edin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti layaqulanna alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Ya, stop dulu. Nah, di sini tadi dipraktekkan berhenti di layaqulannal ladzina kafaru. Ini berarti wakaf apa ini, Mas? Memilih, Ustaz. Memilih berhenti di kafaru, di situ kafaru. Yang ikhtiar, Ustaz. Nah, betul ikhtiar. Masya Allah. Dapat bocoran dari masjid jadi masuk ke mikrofon. Milih ya. Wala in akharna anhumul adaba ila ummatin ma'dudatil layaqulunna ma yahbisu ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wala in adaqnal insana minna rahmatan thumma nazza'naha min innahu laya'usun kafur. Bentar, nah berhenti di naza'naha min itu di mushafnya Mas Arif ada tanda wakafnya atau tidak? Ada huruf jimnya, Ustaz. Nah, di tempat saya tidak ada. Terus bagaimana menyikapi seperti ini? Terkadang mushaf satu ada tanda wakaf, yang satu tidak ada. Kemudian terkadang tandanya berbeda. Ya,
mushaf mungkin yang satu jim, yang satu mungkin qaf lam. Cara menyikapinya ikut aja mushaf yang di depan kita. Kemudian kenapa hal itu bisa terjadi, bisa beda-beda seperti itu ya? Karena para ulama yang kemudian mengoreksi atau apa istilahnya ya, sebelum nanti diterbitkan itu namanya apa tuh? QC. Iya, QC ya. Iya, QC. Pokoknya intinya nanti ada di situ ada jajaran para ulama yang sebelum mushaf itu terbit nanti dicek dulu sama ulama tersebut. Quality control gitu. Quality control ya. Ya. Nah itu berbeda sehingga termasuk yang seperti ini ulama di mushaf Mas Arif itu memilih untuk meletakkan di situ waqaf. Sementara ulama yang mungkin ada di jajaran mushaf saya ini itu memilih tidak menentukan tidak meletakkan di situ tanda waqaf. Ini bagian dari ikhtiari. Ya, ini bagian dari pilihan ya. Terus bagaimana kita bagi orang-orang yang awam sudah ngikutin aja apa yang ada di depan kita. Di depan kita. Baik, lanjut. Walain adaqnahu na'ma aba darra amasathu layakulanna dhahabas sayyi'atu anni. Ya, stop dulu. Kemudian Ibu perhatikan di masathu ya, untuk sin tadi sinnya agak kurang ya tasydidnya ya. Jadi seperti masathu gitu. Padahal harusnya masathu, kan ada sin tasydid di situ. Jadi didobelkan. Yang ditahan desisannya ini. Iya, betul. Ditekan di sinnya masathu, bukan masathu. Tadi kan beliau salah fokus ya. Jadi dia justru malah menaikkan suara di sa-nya. Berarti kan mas ditekannya tuh di pas masuknya. Masathu begitu. Innahu lafarikhun fakhur ilal ladina sabaru wa amilus sholihat. Ya, stop di sini illa ya, bukan ila. Bukan ilal ladina sabaru tapi illal ladina sabaru. Dan ini bisa berakibat fatal Mas ketika kita baca illa, harusnya nanti kemudian kita baca ila, itu maknanya sangat fatal. Makanya hati-hati ya tentang ila itu harus benar-benar tepat. Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dha'ikum bihi sadruka ayyakulu laula unzila alaihi kanjun au jaa ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Nah, Ibu Endang ya, yang ada di Demak, Ustaz. Demak ya, Masya Allah. Iya, secara umum bacaannya bagus sekali Ibu ya. Jadi ini luar biasa ya, termasuk yang progresnya Masya Allah. Nyata sekali ya, ketekunan ya dari Ibu Endang. Mungkin Ustaz ada nasihat atau mungkin ada motivasi sebagai penutup kita di kesempatan siang hari ini. Baik ya. Ketika seseorang mewariskan kebaikan, baik itu ritual atau kemudian amalan atau kemudian fasilitas yang itu kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang berikutnya, ya, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, begitu juga sebaliknya. Ketika seseorang mewariskan ritual, amalan keburukan, fasilitas-fasilitas keburukan, kemudian dia meninggal dunia, maka kemudian yang ditinggalkan tadi terus masih digunakan, maka dia juga akan mengalir kepadanya dosa, meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Makanya ada 7 hal yang ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang 7 hal ini apabila kemudian kita bisa mewujudkannya sebelum kita meninggal dunia, maka kita akan mendapatkan aliran pahalanya, meskipun kita sudah meninggal dunia. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri lil 'abdi ajruhun. Ada 7 hal yang pahalanya akan senantiasa mengalir kepada seorang hamba, wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi.
setelah orang itu berada di kuburannya setelah kematiannya. 7 hal itu apa? Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man 'allama ilman. Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu. Ya. Jadi ini bagi kita yang belajar Al-Qur'an, ketika sudah belajar jangan berhenti di kita. Ajarkan kepada orang lain. Sebarluaskan. Sebarluaskan. Karena ini bagian dari cara kita berinvestasi akhirat. Iya. Karena kalau kita mengandalkan amalan kita sendiri saat ini, umur kita pendek, ya, amalan kita sedikit belum tentu diterima. Ya. Dosa kita banyak, semuanya tercatat, tidak ada yang terluput, maka kayaknya tipis sekali. Maka bagaimana kemudian kita bisa terus mendulang pahala? Caranya adalah mengajarkan ilmu. Ya, dan di antara ilmu termulia adalah Al-Quran. Ya, makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, inna syarafal ilmi tabi'un li syarafi ma'lumihi. Sesungguhnya kemuliaan sebuah ilmu dia sesuai dengan kemuliaan yang diajarkan atau yang dikandung dalam ilmu tersebut. Ketika kita mengajarkan Al-Qur'an, kita mengajarkan kalam yang paling mulia, itu kalam Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ketika kita mengajarkan Al-Qur'an, muridnya banyak. Kemudian yang kita ajarkan itu kemudian bisa ditularkan ke orang-orang, apalagi nanti baru terus generasi-generasi berikutnya. Maka meskipun kita sudah meninggal dunia, pahalanya akan mengalir kepada kita. Semangat dari dalam mengajarkan Al-Quran. Apalagi kita tahu satu huruf dilipat gandakan menjadi 10, ya. Makanya itu di antara 7 dan disebutkan oleh Rasulullah SAW di antara 7 yang terus mengalir pahalanya. Yang pertama adalah man 'allama ilman. Jadi sekali lagi, yang sudah belajar, yuk semangat kita mengajarkan Al-Quran. Karena kita butuh aliran pahala, meskipun kita sudah meninggal dunia. Apalagi orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, disebut oleh Rasulullah SAW, khairukum, orang-orang terbaik, yaitu man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya pesan, mari kita bersemangat untuk menjadi orang-orang yang paling beruntung. Siapakah mereka orang-orang yang paling beruntung? Yaitu orang-orang yang usianya sudah berakhir, namun pahalanya terus mengalir. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi. Siapakah mereka orang-orang yang paling rugi? Yaitu orang yang usianya sudah berhenti, namun dosanya masih mengalir tiada henti. Takon, Talaki Online.